Mas Andros itu apa tuh, Bib? Apa? Dut. Wah, Kali. Sampai kelingan. Kayaknya kalau diingat kelingan lah. Sing WA-nya dengan Ramadan Riki. Oh, anu Ahyar. Sarip Abdurrahman. Oh iya Sarip. Yang dari Teguirang. Oh, Masya Allah. hasilnya sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad radiya min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin subhanahu wa ta'ala. والعلماء العاملين والمصنفين وجامع الملائكة المقربين خصوصا شيخ القادة الجيلاني وخصوصا شيخنا وعمر ربي ربنا الشهداء والمسؤول عن دينه ورسوله وقرآن زوجه وخصوصا عطية السكن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين halaman 164. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi akhlaqihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Mizanul akhirati. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini temanya Mizanul akhirati, timbangan akhirat. Mungkin teman-teman sudah biasa dengar timbangan atau lihat timbangan. Timbangan itu nimbang padi, nimbang sawit, apalagi nimbang berat badan, nimbang timun, nimbang kacang. Itu namanya dacin kalau timbangan. Macam-macam jenis timbangan. Nah, tapi yang dimaksud Ibnu Athaillah Sakandari adalah mizanul akhirah, timbangan akhirat. Apa? Timbangan akhirat. Fahadhihi mawazinul hikmati fazin biha amalaka kama tazinu biha al-asya'a al-mahsusatu. Jadi ini kalau ngomongi timbangan hikmah. Timbangan hikmah ini maknanya hikmah ini banyak. Termasuk kita pondok kita ini istibaan al-hikmah, ubat hikmah al-firdos. Mudah-mudahan obat ini
menjadikan wasilah kita semua dapat hikmah. Dengan mendapatkan hikmah itu kita akan dimasukkan ke dalam Al-Firdaus. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hikmah, kalau al-hikmah itu hadisnya itu banyak. Ada al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu harta yang hilangnya milik orang mukmin. Orang mukmin yang hartanya hilang. Kira-kira kalau harta hilang itu potensi baliknya ini banyak apa sedikit? Sedikit. Menunjukkan betapa hikmah ini tidak mudah kita dapat. Tidak mudah kita dapat hikmah. Karena diibaratkan al-hikmatu dolatul mukmin, barang atau harta yang hilangnya orang mukmin. Siapa yang pernah kehilangan? Muter-muter njaluk apa? Jimat apa njaluk doa, ora balik juga. Ya memang angel, potensi kalau hilang itu sudah tidak mudah balik lagi. Nah, itulah hikmah gambarannya. Ya. Atau ada juga yang menyampaikan ya, hadis Nabi juga, al-hikmatu tazidu syarifa syarofan wa tarfa'ul abda al-mamluka hatta tujlisahu majalisal mamluk. Hikmah itu dengan hikmah itu menjadikan bertambahnya kemuliaan. Sehingga dengan kemuliaan itu mendudukkan kita, menempatkan kita pada majlis, pada tempat yang mulia, tempat-tempat kerajaan. Tempat muluk raja ya tempatnya kan mewah ya, makanannya enak-enak ya kan. Oh, jadi itulah hikmah. Apa hikmah? Ada juga kalau di tafsir Jalalain itu ayin nafi'u ayil ilmu an nafi'u al mu'di ilal amal. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat yang membawa kepada kita untuk beramal. Jadi ilmu yang bermanfaat, yang ilmu manfaat ini kita mempraktekkan, mengamalkan. Itu namanya hikmah. Ya. Ada yang hafal Quran di sini? Ustaz? Ya. Ustaz akhir kenapa? Ya. Ini ada yu'til hikmata may yasha. Ya. Allah Ta'ala ini memberikan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, jadi kalau teman-teman sudah ngaji seperti ini, itu tanda bahwa kita sudah berada di majelis yang mulia, bahwa kita berada pada kebaikan. Karena kebaikan yang baik yo belajar. Ya, kebaikan yang baik itu adalah belajar. Maka beruntung kita. Pertahankan ya, ngaji. Mudah-mudahan sekalipun tadi hikmah dikatakan dalam dolatul mukmini, harta yang hilang, ya, mudah-mudahan kita semua, anak turunan kita ini dikehendaki Allah mendapatkan hikmah. Amin. Amin. Ya, mendapatkan hikmah. Nah, jadi fahadihi mawazinul hikmah. Maka timbanglah amal kita, timbanglah perbuatan kita ini dengan timbangan hikmah. Kama tuzinu biha al-asya'a al-mahsusati. Sebagaimana engkau menimbang sesuatu yang bisa dipanca indera, sesuatu yang bisa dilihat dengan timbangan hikmah. Ya tadi nimbang apa? Kacang panjang, nimbang timun itu bisa diindra. Tapi kalau timbangan hikmah ini orang enggak bisa dipanca indera. Timbangan hikmah tidak bisa dirasa. Rasanya tadi kalau kita semakin hari kok semakin baik, semakin hari kok semakin beramal soleh, itu artinya kita sedang mendapatkan hikmah. Oh, ciri-cirinya gitu aja. Rosa angel-angel, nggak usah susah-susah. Kalau kita sudah berada di majelis ilmu, berada di kebaikan, berada di mayardohu, sesuatu yang kita kerjakan itu ridho, lanjutkan. Itu artinya kita sedang berjalan menuju surga Allah. Ya, itu. Kemudian fa'in aradta an ta'rifa kaifa tamurru 'ala sirat. Maka apabila engkau menghendaki
atau engkau ingin tahu, ya, ingin tahu bagaimana kamu nanti berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Pengen tahu enggak kira-kira? Ya. Kalau kita pengen tahu besok kita berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti apa? Pengen tahu kira-kira? Kira-kira gimana nanti kita jalan di jembatan Shiratal Mustaqim? Ya, maka fangdur halaka fil Isra'il masajid. Maka lihatlah bagaimana ketika ada panggilan di masjid itu. Kalau ada Allahu Akbar, kok kita santai-santai saja, tidak cepat-cepat bergegas menuju panggilan Allah. Oh, berarti itu tandanya seperti itulah nanti kita akan berjalan di titian jembatan Shiratal Mustaqim. Berarti lambat. Jalannya apa? Jalannya lah lambat. Tuh, nah kalau kita ya udah sekarang kita bisa tahu nih kira-kira gimana kita ya. Hah? Kira-kira gimana? Hah? Cepet-cepet apa nanti-nanti? Sedang ya. Ya, makanya pentingnya ngerti ilmu fikih, batas-batasan waktu sholat ya. Maka nanti ya ngerti ngaji jadi batas-batasan waktu sholat. Ya. Jadi kalau saya ingat apa yang dijawabkan Mbah Hasan Genggong tidak? Itu kalau di sawah ada adzan itu coba pegang kepalanya, kalau ada tanduknya, terus ada di belakang itu ada apa? Ekornya, teruskanlah kamu bekerja. Ya, Cik. Ya, teruslah cari meh kamu lah, itu lah. Kalau pegang kepala ada tanduknya, pegang ke belakang ada buntutnya, teruslah kamu kerja lah. Tapi kalau pegang tidak ada, ya stop lalu, stop dulu, udut dulu, sambil dengerin ada. Setelah adzan selesai, wudu, sholat, itu ya, tidak adu. Tidak ada. Ya kalau ada tanduknya, alhamdulillah, kita lagi. Ya Allah, ya jangan macam itu ya. Jadi ya Allah ya. Fa hariyun ayyakuna alladhi ya'til masjida qabla al-adhani ayyamurru ala sirati kal barqil khotifi ya. Nah, kalau jalan menuju masjid itu sebelum adzan, ini bagi yang ke masjid itu sebelum adzan, maka nanti jalan di jembatan Shiratal Mustaqim itu kalbarki koyo kilat. Wah, tahu-tahu sudah di surga. Kayak kilat yang menyambar. Kalau sebelum adzan sudah ada di masjid. Ya makanya kamu bikin masjid ya. Kamu kerja di mana? Lompeng kan, cari sebelahnya tuh niatin bikin masjid. Iya. Salah satu keistimewaan Rasulullah itu apa? Diberikan bumi itu untuk masjid. Oh, ini niatin untuk masjid. Wah, gigi, sholat di situ. Jadi nggak perlu lari ke mana? Masjid Sungai Arang. Nggak perlu. Siapkan. Niatnya begitu. Paham ya? Gitu. Niatkan jangan cuma bikin aku gubuk untuk tidur besok. Itu tempat apa namanya itu untuk kemas tuh, Cik? Papannya itu apa namanya? Asbuknya dibikin elok-elok, tempat tidur kamu bikin, tempat sholat yang kamu bikin. Gitu ya. Itu bedanya santri ya, santri ngopi jamu yang nyari emas sama yang itu ya. Harus ada bedanya. Ya Allah ya. Walladzi ya'ti fi awalil waqti yamurru 'alaika ajawidil khairi. Nah ini. Nah, yang tepat waktu, datang tepat waktu itu seperti penunggang kuda yang profesional lah ya. Penunggang kuda yang profesional. Kira-kira gimana naik penunggang kuda yang profesional itu? Kudanya bagus, keren ya, profesional pula yang naik. Itu kalau yang tepat waktu itu adzan lari langsung berengkat. Wah itu nanti kayak apa? Kayak penunggang kuda. Jadi begitu di jembatan kayak apa sih naik kuda? Duplak gitu ya. Masya Allah ya, kenceng, ngebut seperti itu. Nah kira-kira kalau kita nih ya
di mana sekarang posisinya? Nah, subuh, aduh, awak masih pegel ya, capek, penek, apa tidur lagi? Tuh, berarti kita sudah tahu sekarang ya. Kira-kira besok seperti apa jalannya di atas jembatan Siratal Mustaqim. Ya, koyo opo kira-kira nih kita nih. Ya Allah, ya. Hah? Ya, Cik Samsul Mario. Ya Allah, ya. Ya, nah, itu ada ini tuh, ada takhidnya. Ila ya Rasulullah, wa mal jasru. Apa itu jembatan? Jembatan itu apa? Jembatan itu apa? Qala dahdun mazillatun. Jembatan itu kata Rasulullah, ya, jembatan itu sudah apa? Kayak gini tuh apa namanya? Lereng. Sudah lereng kemudian licin pula. Oh. Terus banyak penghalangnya, banyak rintangannya. Di foto itu wakilali bu wahasakun takunu binasdin. Ini diumpamakan di Najd itu, Najd itu di mana? Di Arab. Ya, secara historis, secara apa namanya? Ya, secara apa sih? Kalau ahli sejarah, Najd itu di satu daerah yang tempat lahirnya, keluarnya organisasi Islam yang mau mereformasi, ya, namanya Muhammad bin Wahab. Ya, di sana. Ya, jadi jembatan itu digambarkan itu rintangannya banyak, ya. Kemudian fiha suwikatun yuqaluha asadan, ya. Kayak apa namanya, duri, ya. Supaya itu apa? Duri tau duri ya. Wah, ya udah jalannya tadi ya, enggak, jalannya susah lewat jembatan, ada durinya, ada penghalangnya, naik lagi lereng bukit lagi. Oh, kira-kira gimana kira-kira? Kalau kita bayangin itu, kalau bayangin itu, sudah lereng, licin, ada rintangan duri, oh, panas lagi. Wah, repot ya kalau mikir-mikir ya. Repot apa takut? Nah, tapi kabar baiknya ini, wayamuru al-mu'minuna, ya, kator fil ain. Nah, kabar baiknya orang yang beriman itu lewat jembatan Siratal Mustaqim itu seperti mata yang kedip. Mata kedip itu apa? Itu. Kayak jin yang memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Ya, kedip, tahu-tahu sudah ke surga. Ini untungnya orang yang mukmin. Wakal barki, wakar rihi, ada yang kayak angin, sing, tahu-tahu lah sampai. Ada yang kayak tadi kilat, ding, sampai. Wakat toiri, ada yang seperti burung. Wah, nanti kita kayak mana? Apa kayak burung? Apa kayak kilat menyambar? Apa kayak mata yang ngedip tadi, ding, tahu-tahu ke surga? Oh. Apa kayak kuda tadi ya? Kayak kuda tadi. Bahkan ada yang jatuh tadi ya. Mutusin final di jahanam. Oh, anak tadi rintangannya banyak ya. Durinya, yo ada durinya, licin, ada yang jatuh di jahanam. Naudzubillahi min. Pokoknya kita sudah punya, kalau tadi timbangan akhirat, kita sudah punya majelis ilmu ya. Kita sudah punya tempat untuk ngaji. Kita sudah punya teman komunitas positif. Ya, kita ini sudah punya teman komunitas yang saling mengingatkan kita, saling mengajak kita pertahankan hidup. Kalau pesan guru saya, Abah Masrur itu selalu bilang lazilta toliban. Ojo berhenti jadi santri. Ya, jangan berhenti jadi santri. Terus pertahankan. Karena kalau kita niat terus belajar, kapan kita dipanggil Allah, maka posisi kita sebagai thalibul ilmi, sebagai pencari ilmu, ya. Jadi wahahuna suratul istiqomah. Jadi yang dimaksud di sini adalah jembatan istiqomah, bukan jembatan tadi di ya itu benar itu. Tapi ini untuk nimbang itu adalah jembatan
istiqomah. La yushhadu bil absor. Ya, jembatan istiqomah itu tidak bisa disaksikan dengan apa? Dengan mata apa, Ustaz? Mata dohir. Ya. Jembatan yang tadi itu nggak bisa kita saksikan dengan mata. Sebagaimana tadi nimbang timun, ya, nimbang kacang. Kalau nimbang kacang kan bisa disaksikan. Oh 5 kilo. Hah? Oh 10 kilo. Maka Ibnu Athaillah Sakandari ini Masya Allah memberi gambaran yang mudah sekali tadi, ya, biar kita paham. Maka mudah banget tadi kan ngasih gambarannya, seperti kilat jembatannya kayak gini. Lu bagus sekali ya. Walakin tashhaduhu al-qulub, tetapi jembatan istiqomah itu bisa disaksikan dengan hati. Ya, bisa disaksikan dengan hati. Qala Allah Ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya. Ini ada jalan, ya, sesungguhnya ada jalanku, jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Ya, ikutilah jalan itu. Ya udah bener ngaji ini yo, ya udah diikuti, enggak usah tolak taleh ya. Tolak taleh tahu tengok kemana-mana ya. Walau wah aku nak cari tempat lain gitu. Enggak, jangan. Karena kemarin sudah digambarkan. Kita ini banyak sekali penghalang-penghalang ya kan. Bukan cerminnya yang kotor. Bukan, tapi mata kita yang rabun sehingga kita nggak bisa lihat di cermin. Ya. Penghalang kita ini banyak banget. Jadi tidak cukup sekali ngaji. Ngaji sekali mungkin penggilapannya mulai kelihatan. Ngaji yang kedua kali terus, jangan sampai ngaji kali udah komentar. Ayo Ustaz ada beres dak. Jelek dia apa? Bukan itu ya. Yang jadi masalah ternyata mata kita yang rabun, mata kita yang beleket. Cerminnya nggak salah. Ya, yang salah ternyata kitanya tidak bisa melihat. Jadi walam yusyri ila maujudin faqad lahu tariq yatba'uha. Nah, ini Allah tidak memberikan isyarat ya, kecuali isyarat kepada hal yang wujud, hal yang kelihatan. Makanya dikasih yang kelihatan biar kita itu lihat. Kalau ya kemarin entah kapan ya. Pas lebaran misalnya, lebaran di Jawa. Apa Yunian ada apa pertanyaan kubur, nah, katanya gitu. Oh gampang, kalau orang yang soleh nggak ada pertanyaan kubur. Kalau yang soleh nggak ada pertanyaan kubur. Tapi bagi orang yang nggak soleh, wah ya ditanya detail sekali itu. Kalau kamu mau cobalah nggak apa-apa. Kalau kamu mau cobalah nggak apa-apa. Ya Allah ya. Itu karena banyak sekarang orang ngomongnya logika. Oh itu logika apa yuk ada di kubur lama dia sudah tidak ada pertanyaan itu tidak ya. Maka ya digawe contoh-contoh yang wujud yang ada saja ya. Maka apa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi apa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Maka pikirkanlah makhluk-makhluk Allah. Jangan mikirkan Gusti. Boleh mikir ke Gusti. Wah pening ya. Apa? Pening, pusing sedan nanti. Ya. Jadi begitu. Ya Allah ya. Jadi faman adu lahu at-tariq yatba'uha. Maka barang siapa yang terang padang jalannya, ya, terang jalannya, maka yo ngikuti kan enak kan? Kalau ada jalannya terang nih, Pak. Itu enak nggak jalannya? Takut nggak kira-kira? Kelihatan jelas nggak jalannya? Kelihatan. Tapi sebaliknya, ya. Wa man kana tariquhu mudlimatan lam yasha fa yabqa mutahayyirun. Tapi kalau jalannya gelap, ya, jalannya apa? Gelap. Ya tidak bisa lihat lah jalannya. Sehingga apa? Ya nggak kemana-mana. Dalam kebingungan, mutahayyirun. Bingung. Karena jalannya peteng, jalannya gelap. Nah, maka ini majelis ilmu seperti ini ya siroj apa lampu ya udah ya niati terus nambah ilmu mutolaah bareng ngaji bareng
Ya. Fa in kunta qad atlaqta sam'aka wa basharaka wa lisanaka burhatan min umrika faqayyidil ana ma atlaqta. Jadi kalau kita sudah terlanjur melepaskan pandangan kita, penglihatan kita, lisan kita, ya untuk perkara-perkara yang ya maksiat lah. Ya. Lisan kita sudah terlanjur ngomong, lisan kita sudah terlanjur menyakiti orang, ya. Pandangan kita sudah terlanjur jatuh pada pandangan yang tidak Allah sukai, ya. Maka al-an ma'atlaq, faqayyid, ya. Maka sekarang tahan, ikat kuat-kuat, tahan, ya, tahan. Kenapa? Karena ada penjara yang paling panjang, penjara yang paling lama. Itu adalah lisan kita. Bukan penjaranya KPK, itu bukan. Penjara KPK itu berbatas waktu. Ada yang 15 tahun, ada yang berapa tahun? 7 tahun, ya. Ada yang berapa bulan itu. Nah, ni wallahi alladzi la ilaha illahu ma'ala dhuhril ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisan. Apa tadi? Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih, ya, dibutuhkan daripada penjara lisan. Lisan ini coba, kalau sudah melesat, apalagi menancap ke hati, melukai hati, itu susah hilangnya, apa ya? Susah hilangnya. Karena lisan kita memenjara kita, menyakiti ada orang, makanya ada kan, ingat namanya saja, itu langsung pikirannya, dadanya bergemuruh, menahan Karena apa? Karena dulu pernah seseorang melemparkan lisannya kepada maka lepaskan beban-beban yang nggak perlu itu. Ya. Maafkan semua orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita atau mungkin kita lepaskan, maafkan semuanya. Nggak usah dipikir lagi. Ya, dimaafkan, dilepaskan, doakan. Karena yang untung itu kita. Ya. Orangnya belum tentu lagi mengingat kita, ya. Belum tentu ingat kita lagi. Mungkin jangan-jangan sudah mati, tapi kita masih terpenjara dengan omongannya mereka. Jengkel banget, eling jenenge, nyebut namanya apa lagi. Ya, nah, itu betul itu, bahwa lisan itu penjara yang paling paling lama. Maka lepaskan, dan kita hati-hati, jangan sampai menyakiti lagi, ya, jangan sampai udah tahan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniya'i bi 500 amin. Orang fakir yang mukmin masuk ke dalam surga itu sebelum orang-orang kaya bi 500 amin. Kaceknya itu 500 tahun. Orang fakir yang mukmin masuk surganya itu selisihnya dengan orang-orang kaya 500 tahun. Wah, kalau itu awak jadi orang miskin belah. Oh, miskin yang bagaimana ya? Fakir yang seperti apa kan gitu ya. Jadi nanti denger ini langsung, wah, aku rasa semangat golek duit lah. Aku tak turu aja, yang penting ben miskin ora apa aku masuk surga dengan orang kaya. Selisihnya berapa? 500 tahun. Ya. Jadi itu ada keterangannya. Ahraja Ibnu Hibban. Ya. Yadkhulu fuqara'ul mu'mini al-jannata qabla ahliya bi nisfi yawmin. Ya. Separuh hari, setengah hari. Jadi setengah hari di dunia itu podo karo berapa tadi? 500 tahun di akhirat. Setengah hari 500 tahun. Setengah hari 500 tahun. Oh, kira-kira nih Pak Nando. Apa 500 tahun ya. Nah,
Jadi orang miskin yang bagaimana itu? Itu masih ada. Wa dzalika li annahum sabaku bid dunya bil ibadati wa anta tatruk al jama'ata wa tusalli wahdaka wa idza sallaitaha naqartaha naqradik. Nah, orang fakir tadi yang lebih dulu masuk surganya dibanding siapa? Orang-orang yang kaya. Mereka, orang-orang fakir itu lebih dulu beribadah di dunia. Nah, sementara orang kaya itu meninggalkan jamaah. Pas mau jamaah, masih tanggung ada transaksi bisnis. Wah, ini sayang ini. Kalau lewat ini 1 miliar ini. Akhirnya Pak, jamaah tinggal. Oh, ini ada orderan ini. Oh, lumayan minyak wangi 5 losin ya. Sayang kalau ditinggal ini. Sehingga apa? Wa anta tatrukal apa? Wa anta tatrukul jamaah. Ana meninggal jamaah gara-gara itu. Ya. Wa tusolli wahdaka. Salatnya dhewean. Dan ini perhatikan. Wa idza shallaitaha naqartaha naqradik. Ketika pun kamu salatnya kaya ayam lagi notol begitu. Hah? Makan itu sholatnya Allah karena apa? Karena lagi ditunggu mau transaksi bisnis. Waduh ini saya ini. Ya Cik, takut nanti mesinnya lewat. Ya, wah kok tanggung kok, sholat pun cepat. Itu bedanya. Kenapa kalau orang miskin nggak ada Pak? Nggak mikir apa? Nggak mikir tamu nggak ada. Mana ada orang datang ke rumah orang miskin? Nggak ada. Hah? Ya, ada kita ya Allah ya. Oh, ya, itu rupanya. Kalau orang kaya sih sibuk sehingga lupa. Nah, yang keren gimana? Ya walaupun kaya tetap jamaah, ya tetap wah itu lebih cepat juga tuh. Ya, lebih cepat juga. Maka biar harta bendanya tidak kena hisap, biar mobilnya nggak dihisap, kebun sawitnya yang puluhan hektar nggak ada dihisap, Cik, niati kebunku ini untuk modal dakwah. Itu kebunku yang aku tanam ini niat untuk modal dakwah. Motorku ini yang aku beli untuk modal ngaji. Itu kurang modal ngapel lah. Beda ya, modal ngaji. Jadi walaupun entah kemana-mana tetap di itu ngaji. Ya, itu Cik. Ya, kadang kita lupa, padahal itu sepele kan. Ya, nanam kebun, nanam sawit, niatkan apa? Bismillah untuk niat modal dakwah itu. Oh, ayo berangkat. Takziah, dakwah juga syiar. Ya, takziah itu bagian dari syiarul mukminin, syiarnya orang mukmin takziah. Ya. Coba kalau nak takziah ada motor, ada bensin, ada apa ya. Ya. Jadi itu pentingnya di situ ya. Ya, jadi wal yuhda lil muluki illa ma hasuna wa antuqiba. Jadi kira-kira raja itu kalau mau memberi hadiah, itu kira-kira hadiahnya hadiah ecek-ecek apa hadiah yang baik? Tentu yang baik kan hadiahnya yang baik. Mahasun ya tentu hadiah yang sangat indah, sangat bagus. Orang mungkin masih hadiah asal-asalan kan tidak mungkin. Ya. Jadi ayo kita bareng-bareng ya, bareng-bareng. Ibama sabaqa al-fuqara ilal jannah illa li anda usaba ka khidmatil maula fid dunya. Nah ini orang-orang fakir tadi ya duluan masuk surganya. Karena apa? Karena mereka di dunia itu waktunya banyak untuk melayani Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Nah, jadi kata kuncinya apa? Melayani Gusti Allah. Nah, kalau orang fakir tadi melayani Allah karena dia banyak waktu luang sehingga bisa khidmah, bisa melayani. Nah, harusnya orang yang kaya yuk begitu. Ya, yo duitnya yo hartanya ya untuk melayani Gusti Allah. Apa? Ya kan untuk bangun pesantren. Ngasih bisaro ustad ya, biar ustad enggak tolah-toleh itu. Ya, ustad enggak tolah, tak lagi mulang apa golek gawean iki.
Ya Gus. Ini mulang apa golek gawean. Nah, untung Ustaz Arif ini sibuke koyo apa masih gelem ngaji oleh. Nah, karena apa? Yo gitu. Nah, jadi kudune gitu, Pak. Ya, yang kaya walaupun sibuk ya tetap jangan ninggalkan sholatnya. Ya, usahakan juga begitu. Nah, sehingga nanti bareng-bareng itu bareng iya gitu. Enggak apa namanya? Enggak keduluan sama orang yang fakir. Nah, wal muradu bil fuqara as-sabru. Iya. As-subaru alladzina sabaru ala muril faqati. Yang dimaksud orang fakir itu apa di sini? Orang yang banget sabarnya atas sifat butuhnya itu, butuh banget tapi sabar. Ya. Kan sering loh, baru butuh dikit sudah langsung telepon teman-teman, ayo ada duit nggak? Oh, udah bisa ngerokok, utang lah. Nah itu namanya bukan orang sabar itu. Waduh, ya, aku butuh ini, butuh untuk apa? Orang fakir dulu itu butuhnya untuk makan. Kalau orang fakir sekarang butuhnya kadang untuk apa? Untuk bayar cicilannya, gaya hidup. Wah ini, maka santri ngopi jamu itu harus cerdas finansial. Namanya cerdas finansial. Mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, keinginan itu sesuatu yang apabila tidak diwujudkan itu nggak masalah. Itu namanya keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang apabila tidak diwujudkan, yo bisa mati. Itu namanya kebutuhan. Jadi contoh misalkan kebutuhan. Kebutuhan itu makan enak apa asal makan? Bisa bertahan hidup. Wah, tidak harus ada daging kerbau, daging unta ya. Nah, cukup kalau memang ada nasi, terus garam ibarat. Untuk bertahan hidup. Tapi kalau ya hutang dibela-bela untuk memenuhi apa? Makan yang enak. Nah, itu jenenge bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya sama kayak sekarang. Motor di rumah itu sudah 4. Masih tambah kredit lagi. Itu namanya bukan kebutuhan. Lain aku nggak nyinggung ini lagi ngasih contoh. Jadi harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Harus tahu kebutuhan, mana keinginan. Oh, kalau keinginan terus orang rampung. Hatta zurtumul maqabir. Udah baru tahu. Iya ya. Nah, itu ya. Jadi hatta inna ahadahum la yafrahu bisyiddati kama tafru anta birraha. Wah ini. Ya, sehingga kalau bangetnya butuh, padahal lagi kepepet ini. Tapi senengnya seperti kayak lagi lapang gitu. Kita ini lagi apa sih? Lagi butuh banget koyo-koyo, aduh. Tapi tetap bahagia gitu. Nah, itulah orang yang sabar yang tadi masuk surganya lebih dulu 500 tahun dibanding orang kaya. Orang fakir yang di saat kondisi yang banget butuhnya tapi dia tetap bahagia. Angel gampang. Ayo butuh latihan. Ya, dilatih. Makanya butuh latihan, Pak. Ya di PHK nggak di PHK podo senenge. Kalau PHK misalnya, ayo Bib, kamu sudah 5 tahun bekerja di sini Bib, maka sekarang saya PHK. Alhamdulillah Bos, terima kasih Bos. Wah ini keren. Kan malah bosnya kira-kira kaget nggak? Iki mau ngopo ya, dia kalau terima kasih. Nah itu podo seneng ya, terima kerja yo seneng, dipecat yo seneng. Wah itu yang fakir yang kayak gitu tuh loh, gambarannya kayak gitu. Nah, kalau orang fakir bener-bener butuh bahkan minta, maka jalan fakir itu bisa menjadi wali. Fakir yang bagaimana? Allah itu cinta pada orang yang fakir, yang orang fakir itu tidak minta. Oh, butuh kaya apa tapi tidak menjadi peminta. Wah, itu sudah jadi wali. Ya, bisa jadi wali Gusti.
Jangan yuk tahan minta. Makanya pernah ada tamu ke sini, Ustaz, butuh apa Ustaz pondok ini? Pondok jane nggak butuh Pak, yang butuh jane ya jenengan Pak. Lu kok iso? Lah iya jenengan sedekah kan pahala nih kok sampean, bukan kok pondok. Lah iya toh, berarti yang butuh siapa? Yang butuh siapa sih? Kita yang butuh kan? Jadi bingung kalau saya ditanya, Ustaz, pondok butuh apa? Pondok enggak butuh ya Pak, sing butuh sampean malah. Lo kok iso? Lah iya, kalau jawab sampean sedekah di pondok, terus pahalanya apa buat pondok? Pahalanya buat pondok apa buat yang sedekah? Buat yang sedekah. Jadi malu kalau mau jawab, tak jawab gitulah. Ya. Lah ya kalau masjid butuh apa nih masjid? Masjid nggak butuh apa-apa Pak. Betul? Ya Pak Ris. Yang butuh kita yang butuh. Ya, jadi ayo kita jangan sampai ya menjadi orang yang tadi yang udah fakir tapi minta. Ya, nah, kalau kepengen masuk surganya lebih dahulu kan? Ya, daripada orang kaya jaraknya tadi berapa? 500 tahun. Ya. Wadukhulul fuqara'i al-jannata yadullu ala tahwidihim ala al-faqati. Ya, masuknya orang-orang fakir tadi ke dalam surga itu menunjukkan bahwa kerendahannya ya, atas mereka butuh itu dia tahan betul itu. Terus bila-bila merendahkan dirinya untuk tidak minta tahan ya. Orang tidak gampang sambat. Ya, kalau bahasanya tidak gampang apa? Tidak gampang sah. Ini rada dawa materi ini ya. Ternyata di kitab Ustaz Arif sudah berhenti apa belum? ini belum, panjang tumben biasanya pendek panjang. Ya, jadi itu yang dimaksud fakir itu adalah apa? Orang yang banget sabarnya ya, sekalipun dia susah, sekalipun dia betul-betul butuh, tapi dia sabar sampai membedakan kesulitannya itu dengan dengan kesenangannya itu nggak ada bedanya. Ya, lagi butuh yo iso senyum, ya, lagi longgar yo senyum. Nah, orang yang seperti itu masuk surganya lebih dulu daripada orang-orang yang kaya. Kafa bika jahlan, cukup bagimu kebodohan. Ya, apa ini? Antarud dada ilal makhluk wa tatruka babal khaliq. Ya. Bodoh banget istilahnya lah bahasa asalnya. Apa? Kamu bolak-balik butuhmu menuju makhluk. Butuh maring makhluk. Butuh ke si A, butuh ke si B. Terus bolak-balik memenuhi kebutuhan tapi meninggal di depan pintu Sang Pencipta. Meninggal gedor-gedor pintunya Gusti Allah. Apa? Ya sholat, ya ibadah, ya amal soleh. Itu maksudnya. Ya, wah sibuk golet solusi, sibuk nyari, wah ini utang sama siapa nih? Sibuk, tapi lupa datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalek wong sing ngono kuwi, orang yang begitu sibuk mencari makhluk tapi meninggalkan Allah, itu kafa bika jahlan. Sungguh amat bodoh orang yang model kayak gitu. Ya, latihan sekarang, latihan kita tahan. Misalkan mungkin teman-teman yang merokok sebungkus misalkan 5 hari ya, tahan 10 hari ya, itu latihannya dari situlah. Oh, sehari 5 bungkus kok. Latihan tahan. Wah, ini sebungkus caranya itu cukup sebulan. Ya, latihan apa? Nahan butuh. Latihannya begitu. Latihan pelan-pelan. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Ini butuh latihan. Butuh latihan. Ya, mengawalinya gimana ya, tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Ojo sing penting seneng. Jangan ya. Kalau ya latihan nahan lah. Latihan ditahan. Mana lanjutannya tadi? Faqadir takabdal ma'asi min kulli janib afala takunu mahzunan ala nafsi. Wah. Ya, kamu ya terbiasa melakukan maksiat dari segala arah ya.
membiasakan berbuat maksiat dari segala penjuru arah. Afala takunu mahzunan ala nafsik. Apakah engkau merasakan susah? Apakah dirimu itu ngerasa susah? Padahal kamu berbuat maksiat dari segala arah. Lewat HP bisa, lewat delok mata iso, lewat hati bisa, lewat lisan bisa. Afala takunu mahzunan ala nafsik. Apa kira-kira sedih kok enggak? Ngerasa seneng apa ngerasa susah ketika kita berbuat maksiat? Kira-kira apa rasanya? Nah, lek seneng, wah hati-hati. Nah, berarti mizanul akhirah, timbangan akhirat enggak berlaku. Nah, timbangan akhirat enggak berlaku. Kudune susah ya Allah Gusti, aku kok isone mataku iki maksiat ya Allah, pangampurane ya Allah, maafkan mataku ini ya Allah. Gitu. Ya. Aku ya Allah, kok iso-isone aku kok mau salah, kok keliru. Kok iso-isone aku kok ngene ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Kudune ya minimal ngono kuwi. Harusnya minimal begitu. Ya Allah, kok bisa-bisanya aku tadi sholatnya kok kodo gitu. Kok bisa-bisanya saya ini kok kesiangan. Ora malah seneng lah, tenang kowe enggak susah, kesiangan ya aman ya. Wah, ndelok sing maksiat yo biasa saja. Oh, hati-hati. Hati-hati, timbanglah, timbang. Ya, kita harus menimbang. Apa? Ditimbang. Wala ajbu kulul ajbi. Wah, gumun di atas gumun iki yo piye bahasane Ustaz? Gumun di atas gumun. Wah, Ngungun. apa Pak? Ngungun. Ngungun. Apa? Gumun di atas gumun ini. Bahasanya ahli bahasa Gus Arif. Apa? Gumun di atas gumun yo. Wal. Gumun di atas gumun iki. Apa bahasanya Ustaz? Gumun di atas buruk, Pak. Buruk di atas buruk. Buruk di atas buruk. Terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Kalau orang dusun kita kan kalau ada cewek anak cantik, bayi lahir itu cantik dibilangnya apa? Buruk nian kawanku, katanya biar apa? Biar tidak apa sih? Tidak menyakiti. Gitu ya. Aku pernah protes. Anak cantik-cantik dibilang buruk. Di dusun kan macam itu ya. Kalau anak cantik, anak ganteng dibilangnya apa? Anak buruk. Ya, kaget saya sih. Ini apa tadi terkagum? Mau coba ini. Kagum ya. Min abdin yuqbalu ala suhbati nafsihi wala ya'ti asyarru ila minha. Oh ya. Jadi hamba yang apa? Yang madep ya. Madep berteman dengan dirinya ya, dan dia tidak mendatangi kemaksiatan, dia tidak mendatangi keburukan. Jadi hatinya, jiwanya madep ya apa ya? Yo madep mantep iki dalan bener. Ngaji iki dalan sing diridhoni Gusti Allah, mencari nafkah halal ini juga adalah jalan ridho Gusti Allah. Wis ora usah tolah-toleh. Walaupun ngosek WC asal itu halal, enggak usah gengsi. Kok mentang-mentang gandeng terus ya begitu ngosek WC ketemu temen terus malu, jangan. Asal itu halal, udah jalankan. Itu juga jalan yang diridhoi Gusti Allah. Ora usah malu, enggak usah tolak toh. Bukannya pakai dasi tapi koruptor. Ya pakai dasi tapi koruptor ya. Ya, is madep. Golek ridhone Gusti Allah, ora usah apa? Enggak usah sing macam-macam lah ya. Wa yatruku suhbatallahi wa la ya'ti al khairu illa minhu. Oh ya. Meninggal apa? Berteman sama Gusti Allah. Wah repot ini. Ya, wong berteman sama Gusti Allah yo apa contohnya? Ya bimtisali awamirihi. Berteman sama Allah itu menjalankan perintah-perintah Gusti Allah. Ya, wajibina bin nawahihi, menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Ya, karena kebaikan itu ya hanya dengan kebaikan itu kita bisa berteman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayo teman-teman santri-santri sekalian ya urasa macam-macam wis bener nyebut gawene ya wis bener ya
sembayangnya ya wis bener, ngajine ya wis bener, pertahankan ya, pertahankan, saling mengingatkan, saling mengajak ya. Ojo nganti timbangan akhiratnya dianggurkan. Jangan timbangan akhirnya dianggurkan. Gunakan timbangan akhirat. Hati kita, ingat, kalau hati kita lagi seneng dengan maksiat berarti timbangannya lagi jompleng ke dunia. Oh, kudu cepet-cepet rubah. Astagfirullahaladzim. Ngakui aku salah ya Allah gitu. Ya, ngakui kalau kita salah. Ngakui kalau Gusti Allah gak wani. Nah, ya, harus berani ya gitu. Suhbatu kulli syai'in ala hasbi wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan ya, ini tumben materi ini tuh panjang biasanya pendek-pendek ini tuh ya. Mudah-mudahan sepintas-pintas ini ya, sesingkat-singkat ini oleh dijero-jeroke. Kalau saya terus terang kalau mutelah ini kalau sendirian malam itu yo ora iso turu, gak bisa tidur, gelisah. Bisa, kalau baca ini sendiri malam itu gelisah, nggak bisa tidur, bawaannya wabot ya. Ya, apa berat ya. Ya, timbang ya. Jangan kita losdol ya. Tahu losdol sih? Losdol nggak pakai rambu-rambu ya. Dibuatlah rambu-rambu, pakailah timbangan. Mudah-mudahan dan insya Allah kita selamat dunianya, selamat akhiratnya. Amin. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Al-Fatihah. Kalau kitab itu ada yang redaksinya nggak sama dengan ini. Ada, kalau tadi di awal itu amalaka, di situ akhlaka ya. Fahadihi mawazinul hikmah fazin biha akhlaka. Ya, apa sama? Di awal tadi, di awal memulainya. Akhlaka. Iya. Ya, di sini memang ada 3 naskah. Ada 3 naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.